Thank you, senang ada di tempat ini lagi. Dan buat yang mungkin belum kenal, izinkan saya perkenalkan diri, nama saya Taufik Barlian, saya bergereja dan mengembalakan di Saint Movement Community Church Jakarta. Dan senang hari ini bisa ada di tengah-tengah saudara setelah sekian lama dan saya berdoa supaya saudara ngalamin Kristus hari ini. Amin. Saya mau ajak kita sama-sama buka firman Tuhan dan baca sama-sama di 1 Petrus 2. Hari ini saya kasih tema to call karena saya percaya bahwa hari ini akhir zaman Tuhan panggil kita semua. Amin. Kalau saudara baca di kitab Yoel, Tuhan itu panggil semuanya. Katanya orang-orang tuamu akan mendapat mimpi dan teruna-teruna muda akan bernubuat, saudaraku. Akhir zaman Tuhan mau pakai semua. Orang yang lemah baiklah berkata aku ini pahlawan. Kenapa? Gak ada yang gak dipakai itu. Makanya saudara jangan cepat-cepat minta di rapture. Tuhan pakai aku dulu maksimal sebelum aku ketemu Tuhan. Amin. Saudara kalau baca Yohanes 17 saudara. Yesus itu sebelum ngalamin kematian di salib, dia doa sama Tuhan tuh kayak laporan loh. Nanti baca ya Yohanes 17 ya. Tuhan bilang, Bapa aku telah memberitakan kebenaran kepada mereka. Aku telah. Kalau saudara baca perikop Yohanes 17 itu ada 8 kali kata aku telah. Jadi Yohanes 17 kalau saudara baca, itu kayak Yesus sebelum ketemu Bapa, dia kasih laporan dalam doanya. Aku telah menyatakan engkau. Aku gak minta mereka pergi dari dunia ini Tuhan. Tapi lindungi mereka dari yang jahat. Yesus buat laporan. Coba tanya kanan kiri kalau ketemu Tuhan kamu kasih laporan apa? Tuhan aset saya 2 triliun. Cucu saya 15. Tuhan bilang aku gak peduli sama aset. Apa yang saudara mau kasih laporan sama Tuhan? Amin. Saudara percaya hidup kita itu singkat kata firman Tuhan. Seperti bunga ya yang hari ini seperti rumput katanya hari ini ada besok hilang saudaraku. Makanya saudara kalau masih dikasih kesempatan sama Tuhan, mari kita pakai buat kemuliaan Tuhan. Amin. Udah tahu mau kasih laporan apa kalau ketemu? Haleluya. Yuk kita buka sama-sama 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 dan ke-10. 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Yang percaya katakan, amin. Saya mau garis bawahi kata supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara, berapa banyak saudara yang bersyukur kita nih kalau mau hitung-hitungan hidup kita sekarang dan dulu itu udah banyak banget berubah, semakin baik. Dulu kita waktu masih muda, tadi saya sharing di Jembatan 5, banyak yang suka nongkrong di Lamceng saudara ternyata. Sama-sama anak Capkau. Saya bilang dulu waktu SMA dulu ya ampun udah ketahuan. Nongkrongnya di Lamceng ada yang nyeletuk, makan soto dadang ya? Iya Ci, soto dadang. Udah selesai utang rokok, utangnya dikatup, utang. Kali ngambil centang satu. Udah gitu kerjanya, waduh kalau malam minggu nongkrongnya di Stardust. Ada juga yang nongkrong di Stardust ternyata. Sama katanya gitu, waduh. Ya pokoknya dapat banget lah. Nah saya bilang, kalau dipikir-pikir dari manusia lama dulu, nggak mungkin berdiri di sini. Nggak mungkin dipakai Tuhan sampai hari ini. Tapi bersyukur banget. Dulu orang kalau ngeliat saya, ngomong sama mama saya bilang, mau ciu. Gak ada harapan. Ini orang udah pastilah hidupnya hancur punya. Tapi hari ini kalau saya ada di sini karena kemurahan Tuhan, karena belas kasihan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Dan saudaraku di tengah-tengah anugerah itu semua kita yang alamin, hari ini Tuhan ingetin kita. Kita dipanggil untuk beritain perbuatan-perbuatannya yang besar. Oh, jadi kita kalau ngalamin mujizat, ngalamin berkat,
dipelihara Tuhan, ngalamin kemurahan Tuhan, ngalamin pertolongan Tuhan, tujuannya satu. Cerita perbuatan Tuhan yang besar. Termasuk saudara yang hari ini ngalamin badai. Ini kan wajah-wajah saudara, wajah-wajah badai kan. Makanya mukanya agak mabok. Wah goyang saudara ya, ngalamin badai, dengerin baik-baik. Pasti happy ending story. Kenapa? Karena di mana kamu berdiri, di perahu mana kamu ada, di situ Yesus ada. Cuma seringkali kita biarin Yesusnya ketiduran. Wih saudara di sini ada yang, wih gue bisa pokoknya pakai jurus ini, jurus itu. Makin saudara berusaha, makin tenggelam. Makin saudara, ini korbannya agak lain ya. Terus kalau hari ini saudara ngalamin kesulitan ekonomi, biasanya kita kalau ngalamin kesulitan itu yang kita pikirin apa? Kerja lebih keras, cari sana sini, lobby sana sini. Gak salah, manusia emang begitu. Tapi sebelum saudara cari kerjaan, cari kangtau lebih banyak, udah cari Tuhan belum? Ini saudara yang mungkin keluarganya hari ini lagi digoncang, suami buka cek, istri buka cek, berantem. Mau cerai lah misalnya ya, di tempat lain gak di sini. Ribut, perkawinan ada dingin. Saya mau tanya, sebelum saudara lakukan apa-apa, udah cari Tuhan belum? Karena mungkin waktu kita ngalamin goncangan atau kenapa kita diizinkan Tuhan ngalamin proses goncangan. Mungkin sekali karena kita udah gak prioritasin Tuhan dan jadiin dia yang pertama. Di ibadah ini saya mau ngomong, baliklah ke Tuhan. Jangan tanya Tuhan, Tuhan kalau dia pasangan dari Tuhan kok dia begini. Enggak, itu cuma karena kalian dua-duanya enggak jadiin Tuhan yang utama. Makanya iblis goncang, iblis coba hancurin keluarga-keluarga. Tapi hari ini saya mau balik lagi saudara, kasih tahu saudara. Kamu tuh bangsa yang terpilih. Kamu tuh umat kepunyaan Tuhan. Udah ini gak ada ibadah lagi kan ya. Selesai kan, jadi boleh lebih santai kan, iya. Kamu tuh bangsa yang terpilih. Tahu nggak? Kamu ada di sini tuh bukan karena kamu mau ke sini. Tuhan pilih kamu. Yohanes 15 ayat 16 bilang bukan kamu yang pilih aku yang pilih kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Supaya kalau kamu minta apa-apa Bapakku. Kalau doa dijawab. Tujuan Tuhan cuma satu. Supaya saudara hasilin buah tetap. Bukan asetnya makin banyak, bukan. Supaya buahnya tetap. Dan katanya apa? Kamu umat kepunyaan Allah. Tahu nggak saudara yang punya siapa? Tuhan. Kalau Tuhan yang punya aman. Saya parkir mobil di depan, kalau sampai ada yang bikin baret urusannya sama saya. Kenapa? Mobil saya. Saudara punya Tuhan, kalau saudara sampai di kotak-katik, Tuhan pasti ambil turun tangan. Karena saudara kepunyaan Tuhan. Memberi ketenangan. Nih yang saudara lagi digoncang-goncang ini. Kenapa saya ngomong ini di awal? Karena saya berdoa supaya ketika saudara ngerti saudara punya Tuhan. Saudara orang terpilih. Waktu saudara keluar dari goncangan, saudara jadi kesaksian. Saudara kalau hari ini ngalamin badai, puji Tuhan. Karena lewat apa yang saudara alami. Mau gak nanti saya doain supaya saudara menang lewat badai, tapi saudara janji saudara mau kesaksian. Ceritain perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Karena setiap badai dalam kehidupan orang percaya hanya akan bikin kita terbang tinggi. Dan setiap kita terbang tinggi, perbuatan Allah akan kita ceritakan. Jadi jangan takut badai saudara. Jangan takut, karena itu kesempatan. Saya ngalamin banyak hal. Wah macam-macam saudara. Udah pelayanan Tuhan, melayani Tuhan, tiba-tiba istri saya sakit jantung. Ya, dokter di Indonesia gak bisa, mesti keluar. Gak ada biaya, stres. Istri saya udah titip pesan. Kalau aku meninggal, kamu jangan cari istri yang lebih muda. Kalau aku jadi setan aku cekek. Udah ngancem saudara. Kita ngambil rumah kredit, baru kredit tiba-tiba wah kena paceklik. Dolar naik apa. Tapi lewat semua itu selalu ada kemurahan Tuhan di dalamnya. Makanya saudara hari ini buat saudara nih. Ya wajah-wajah yang sedang ngalamin badai. Keluargamu di badai, kerjaanmu di badai. Mari dengar baik-baik. Kamu akan lewatin badai ini bersama Tuhan. Akan ada pertolongan Tuhan, amin. Tapi seringkali saudara waktu mau ceritain kita tuh punya penghalang. Udah ditolong Tuhan aja mau cerita kayaknya aduh. Ya saya mau bahas nih penghalang nih yang bikin kita suka ngomong aduh padahal mau dipakai Tuhan. Yang pertama apa? Status. Kita ngerasa kita kalau cerita emang gak layak lah itu mah urusan pendeta. Itu
Itu mah urusan Ko David. Itu mah urusan wakil gembala lah. Itu mah urusan ketua kul. Gua mah apa? Aduh Pak, kita mah moyong punya lah apa lah. Pokoknya gak bisa apa-apa. Saudara saya kasih tahu. Saudara sadar gak saudara bisa nafas aja lancar? Anugerah loh. Saudara bisa hidup sehat ya. Bisa makan. Saudara pernah ngeliat orang kaya tapi gak bisa punya duit banyak gak bisa makan gak? Mau minum? Gak boleh diabetes. Mau makan? Samchan ya. Babi hong, cukyok, cutu. Wah, pokoknya yang cucu-cucu semua. Gak boleh kolesterol. Mau ngapain aja banyak gak bolehnya saudaraku. Nah saudara masih sehat ya. Muka masih berseri-seri. Bukankah itu menceritakan kebaikan Tuhan? Saudara jadi nggak perlu saudara ngelihat status karena statusmu sebenarnya engkau adalah bangsa yang terpilih. Engkau adalah umat kepunyaan Tuhan. Engkau adalah imamat yang rajani. Dulu kalau mau jadi imam, maaf nih, harus suku Lewi. Kalau nggak suku Lewi nggak bisa jadi imam. Saudara mau jadi raja, harus dari suku Yehuda dulu, keturunan Daud. Sekarang saudara sayanya setan. Ya bener kan setan kan? Imam dan raja bisa. Kenapa? Karena kebaikan Yesus Kristus. Gak ada lagi saudara, kita semua adalah hamba-hamba dan pelayan Tuhan. Amin. Kalau saudara merasa saudara gak layak karena status, justru saudara menghina pengorbanan Yesus. Yang kedua apa saudara? Males. Males lah, ngapain? Ngapain sih pelayanan? Ngapain sih besuk? Ngapain sih kunjungan? Padahal saudara, Tuhan kasih kita cuma tugas satu. Pergilah dan jadikanlah segala bangsa murid-muridku. Amin. Baru tanda-tanda ini akan menyertai. Saudara minta tanda tapi gak pernah pergi. Saudara tahu gak? Doain orang sembuh itu paling susah di mana? Gereja. Benar saudara. Saudara cobain doain orang di gereja susah sembuhnya. Saudara doain, dia lihat apaan lu doain? Sama-sama jemaat bukan gembala mau doain. Gak sembuh. Coba saudara datang ke tempat orang yang sakit. Rumah sakit. Saudara gak kenal, dia gak tahu saudara siapa. Udah mau meninggal, saudara doain. Itu terjadi mujizat saudara. Karena mujizat diberikan kepada mereka yang belum percaya. Supaya jadi percaya. Loh kita udah lama, mau percaya apa lagi saudara. Itu tadi di ibadah 1 saya cerita. Saya ajak teman mission trip ke Sumedang. Ketemu dukun yang udah mau meninggal. Ininya udah borok karena tidur kelamaan kan. Doanya saudaraku. Enggak ada alkitabiahnya. Kalau orang doa kan mantap. Dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit sembuh. Oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Ini doanya lain. Doanya gini. Dia tumpangin tangan. Dia bilangin. Tuhan pokoknya sembuh. Sembuh. Nggak mau tahu sembuh. Dalam hati saya. Doanya kenapa begini? Tahu kita pulang saudara. 3 hari sembuh. Karena Tuhan gak lihat metode. Tuhan lihat hati. Manusia cari metode yang lebih baik. Tuhan cari manusia yang lebih baik. Manusia yang lebih baik itu gak dilihat sama Tuhan dari skill. Gak dilihat dari pengetahuan. Dilihat dari kehausan dan hati. Makanya saudara jangan anggap remeh. Udahlah kok gue mau udah tua. Udah gak bisa. Salah. Justru yang tua ini yang powerful. Saya pernah saudara mau nginjilin orang. Susah ketemunya. Sibuk lah, inilah, itulah. Saya datang ke rumahnya sekali gak ada, 2 kali yang ada cuma omah. Omahnya yang saya deketin. Sampai omahnya percaya. Omahnya bilang ini, besok datang kok. Dia kasih pengumuman resmi. Semua cucu anak-anak kumpul. Kumpul semua lo dengerin. Si Akyong sambil main handphone. Omah bilang, Akyong tutup handphonenya. Kurang ajar ya ada pendeta main handphone. Diam langsung tutup. Coba kalau saya ngomong. Enggak didengerin. Coba saudara yang sudah punya cucu, sudah senior, bilang sama anak-anaknya, untuk dengerin firman Tuhan, untuk percaya Yesus. Wah itu pesan mantap, serius. Jangan saudara pikir ini sudah mau akhir zaman, Tuhan mau pakai kita semua, amin. Cuma seringkali kitanya yang males. Udah tua lah, biarin yang muda-muda, udah regenerasi. Ntar ditanya Yesus aja, Oma ngapain aja, bingung jawabnya. Masa jawabnya sama Yesus cuma nonton Netflix doang? Enggak dong ya enggak. Melayani, aktif, antusias. Padahal kita punya tugas. Setiap saudara menerima kebaikan dan mujizat Tuhan. Pastikan saudara sampaikan itu kepada orang-orang yang belum kenal Tuhan. Waktu saudara disampaikan,
ngalamin sampein. Saudara akan lihat kemenangan demi kemenangan terus terjadi dalam hidup saudara. Satu kali saudara, saya tuh dulu mikirnya gini, kalau kita banyak dengar khotbah, banyak dengar firman, kita bertumbuh. Kalau kita suka saat teduh, renungan firman, kita pasti bertumbuh. Satu kali saya malu banget, saya diskusi sama orang. Dia bilang gini, tahu gak kenapa Yesus bilang, makananku, kita kan bertumbuh karena makan kan. Bapak Ibu sehat karena makan kan. Yesus bilang gini, makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Tahu gak artinya apa? Kalau saudara cuma dengerin khotbah, rajin-rajin lihat YouTube, nggak lakukan, saudara nggak bertumbuh loh. Saudara cuma rajin saat teduh doang baca Alkitab, doa, saudara nggak lakukan, nggak bertumbuh karena saudara belum makan. Saya kasih ilustrasi ya Ci ya biar gampang ya. Si Cici ini belanja ke pasar, diborong Ci ke pasar buat 1 bulan stok. Si engkau udah kenyang belum? Engkau bilang, nggak lapar nih, gue udah beli. Kulkas udah penuh, masa lu masih lapar aja? Enci masukin ke kulkas Ci, dikeluar nih ayam, telur, minyak. Terus Enci bingung kan mau masak apa ya? Scroll diri, cara-cara masak. Mau nanya, engkau kenyang gak? Kok bilang, Moy masak Moy, gue udah scroll masa lu kagak kenyang? Kenyang dong, gue ngeliat aja kenyang kata dia. Kapan engkau kenyang? Waktu Enci masuk ke dapur, ya mulai tuang minyak, masukin capcay, siomay, puyung hai, semua dimasuk diolah, dikeluar ditaruh di meja. Ngomong, Liong makan sayang, Amoy sama Aliong makan, baru kenyang. Bener gak? Kapan kenyangnya? Waktu si Cici masak mulai ngelakuin. Sama, ternyata firman Tuhan menjadi nutrisi yang memberi tenaga waktu kita lakukan. Cuma pengetahuan, kenyang. Cuma jago debat. Nah kenapa kita kalau lakukan firman kita jadi kenyang? Karena waktu kita lakukan, kita lihat firman itu iya dan amin. Kita lihat bahwa yang kita lakukan itu nyata. Kalau Tuhan bilang gini, kamu akan mengusir setan dan setan akan pergi daripadamu. Waktu kita lakukan setan pergi, kita bilang oh iya Yesus berkuasa. Ada orang Kristen ketemu setan, dia usir setan. Bukan setan yang pergi, dia yang pergi. Dalam nama Yesus. Keluar enggak? Enggak keluar, gue yang keluar. Kenapa? Karena kita enggak punya iman, kita enggak ngehidupin, enggak ngejalanin. Makanya di ibadah ini saya pengen dorong, yuk jadi pelaku. Karena kalau Bapak Ibu jadi pelaku, Tuhan akan taruh pengurapan dalam hidupmu. Semakin saudara lakukan, apalagi tujuannya memberitakan kemurahan Tuhan, saudara akan temukan makin banyak hal-hal mujizat terjadi. Amin saudara. Tuhan bilang gini, kamu adalah terang, kamu adalah garam. Perlu berusaha gak untuk jadi garam? Perlu berusaha gak untuk jadi asin kalau jadi garam? Perlu gak usaha untuk jadi terang kalau saudara itu adalah terang itu sendiri? Saudara adalah lilin itu sendiri? Perlu? Gak perlu, karena itu identitas saudara. Cuma saudara sadar gak identitas saudara? Karena iblis akan bilang gini, lu mau jadi terang? Ngaca. Lu mau jadi garam? Ngaca. Hidup aja masih gak bener, gak usah ngomongin orang. Kalau kita gak pernah sadar diri kita siapa saudara, habis kita. Tapi tahu gak saudara ayat itu bilang apa? Kamu tuh umat Allah, kamu udah beroleh belas kasihan. Kamu dulu pendosa, tapi sekarang kamu adalah anak-anak Allah. Kamu adalah orang-orang yang sudah Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan. Kamu adalah orang-orang yang tidak terpisah dari Kristus. Siapakah yang dapat memisahkan kamu dari kasih Kristus? Kelaparan, dosa, perang, dalam semuanya itu kamu lebih daripada pemenang kata firman Tuhan. Nah, ayo dong saudara. Ayat ini bilang gini, karena kita ini buatan Allah. Ini ada yang buatan Jepang, buatan Cina mungkin. Ayat ini bilang karena kamu ini buatan Allah, manusia dibuat oleh firman Allah, lalu manusia jatuh dalam dosa. Adam dan Hawa. Makanya ayatnya bilang karena kita ini buatan Allah, diciptakan ulang dalam Kristus Yesus. Makanya saudara lahir baru. Amin, saudara udah lahir baru. Ada di sini yang belum lahir baru? Yang sudah lahir baru angkat tangan coba. Saudara diciptakan dalam Kristus Yesus karena saudara sudah lahir baru. Apa itu lahir baru? Saudara diberi hati yang baru dan roh yang baru. Hati yang keras Tuhan jauhin dari saudara. Tuhan kasih Roh Kudus, amin.
Supaya apa? Supaya saudara melakukan, mengerjakan apa yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Tahu nggak? Saudara itu begini ini Tuhan udah persiapin. Masuk ke gereja namanya house of prayer. Atmosfer doanya kencang. Tuhan siapin. Masa lalu saudara yang hancur, Tuhan pulihin, saudara disiapin. Kalau saudara masa lalunya nggak hancur, ngelihat orang hancur, kayak saudara nggak ngerti. Karena saudara dulu pernah ngalamin, ngelihat orang ngalamin hal yang sama, saudara punya belas kasihan, tahu ya maksud saya? Punya belas kasihan. Nah Tuhan bilang Tuhan mau kamu hidup di dalamnya. Jadi saudaraku jangan heran kalau Tuhan mau saudara bergerak keluar, karena ada rencana Tuhan. Saya cerita ya. Katanya selamat itu anugerah. Satu kali saya tanya sama Tuhan, komplain. Tuhan katanya selamat itu anugerah. Tapi saya udah terima anugerah kok kayaknya capek banget. Pelayanan apa. Wah capek lah. Tuhan kalau saya nggak pelayanan, saya biasa-biasa aja Tuhan tetap sayang sama saya nggak? Tuhan tetap sayang sama saudara? Sayang. Kalau gitu kita nggak usah pelayanan dong. Kan sama sayangnya. Jadi jemaat aja lah yang penting perpuluhan jangan lupa. Iya dong. Kan saudara sibuk. Sayangnya beda. Masa sih? Satu kali saya doa loh. Tuhan saya capek. Saya pengen kayak engkau itu Tuhan. Duitnya banyak. Saya boleh gak kalau gak pelayanan? Lalu Tuhan singkapin ini saudaraku. Ayat ini. Ia mau pekerjaan baik yang dia dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saya lompat ya. Saya baca ini. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat-tempat tersembunyi dan aku direkam bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Di dalam kitabmu semua tertulis hari-hari yang dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Saudara tahu gak Tuhan kasih saya pewahyuan apa? Saya dibentuk Tuhan. Dalam keagungannya Tuhan itu sudah rencanain. Suatu saat saya akan ketemu dengan Pak David. Pak David akan undang saya untuk bicara. Dan di tengah-tengah kita ada satu orang yang sudah lama terima kemurahan Tuhan tapi gak pernah beritain Injil. Karena dengar firman hari ini. Pulang-pulang dia bertobat, dia jadi orang yang memberitakan Injil. Lewat pemberitaan dia ada banyak orang-orang yang bertobat. Tuhan bilang ini, kalau kamu gak pelayanan, kamu gak ketemu Pak David. Kalau kamu gak ketemu Pak David, kamu gak bicara di situ. Kalau kamu gak bicara di situ, orang yang duduk di situ yang udah lama terima kebaikan Tuhan tapi gak bersyukur akan tetap gak bersyukur. Kenapa? Ternyata kita ini berkaitan satu dengan yang lain. Kalau saudara gak jalan, mungkin orang itu juga gak ngalamin apa-apa. Sebegitu percayanya Tuhan sama kita. Saya sampai nangis loh. Tuhan, kalau saya gak bener gimana Tuhan? Tuhan, kalau saya gak suka sama Pak David, saya sebel, saya diundang, saya gak mau datang gimana? Tuhan bilangin, aku percaya sama hati kamu. Karena aku yang sudah taruh roh yang baru dan hati yang baru. Aku yang taruh Roh Kudus di dalam kamu. Dan kamu adalah orang yang mengasihi aku, kata Tuhan. Saya nangis, Tuhan tuh percaya banget sama kita. Saudara, kita aja seringkali gak percaya sama diri kita kan. Masa cuma saya doang sih? Kita tuh seringkali gak percaya sama diri kita loh. Saya tuh belajar, nih saudara lihat ya. Ada dua, saya ngomong, kenalin nama saya Taufik Barlian. Saya sudah menikah. 2 orang putra, 1 orang putri. Jangan didoain lagi. Saudara lihat gak berubah, beda sama ibadah pertama. Karena saya jaga diri. Supaya orang tahu saya udah menikah. Gak bujangan, gak duda juga. Ini serius Ci. Betul, saya gak percaya sama diri saya. Maklum lulusan Capkau. Badung, iya saya gak mau buka celah. Tuhan bilang, nah saya percaya sama kamu. Saya bilang Tuhan saya aja gak percaya sama diri saya. Kenapa Tuhan percaya? Kan aku yang ciptain kamu. Segitunya Tuhan percaya. Nih ya, yang lagi ngalamin badai-badai kesusahan. Tuhan tuh percaya saudara bisa lewatin. Tuhan percaya sama saudara. Tapi seringkali saudara gak percaya sama diri saudara. Saudara larinya ke dosa. Bertobatlah dan kembalilah. Karena kalau saudara nanti baca Mazmur 139, 13-16. Saudara akan ngerti di situ. Bahwa semua yang saudara miliki, potensi saudara, kerinduan saudara, hati saudara, semuanya Tuhan taruh supaya saudara menggenapi rencana Tuhan. Rencana Tuhan apa sih? Inilah yang dikehendaki oleh Allah. Supaya semua orang percaya di dalam nama Yesus. Inilah yang dikehendaki oleh Tuhan.
supaya setiap orang diselamatkan. Dan hari itu saudara, dan hari ini saudara dengar hati Tuhan. Ayo balik yuk sama Tuhan. Saya senang kalau saudara punya usaha bisnis maju. Saya senang kalau saudara berhasil. Saya senang kalau toko online saudara bermultiplikasi. Tapi ini yang saya khawatir. Tanpa Tuhan, keberhasilan saudara membawa saudara kepada dosa. Bersama Tuhan, keberhasilan saudara mendorong saudara menikmati kemuliaannya. Amin saudara. Saudara mau yang mana? Gambar ini memberi saya sebuah inspirasi. Yohanes 17, waktu Yesus di Taman Getsemani, Yesus berdoa, Bapa, kalau boleh, lalukan cawan ini daripadaku. Kenapa? Karena secara manusia, enggak gampang saudara, lewatin Via Dolorosa. Saudara tahu, Yesus berapa hari yang lalu masuk ke Yerusalem, orang-orang buka baju saudaraku, langsung taruh jubah mereka. Mereka teriak, oh Hosana di tempat yang maha tinggi. Oh, gak lama kemudian Yesus ditelanjangi lewat jalan yang sama. Kagak ada baju, kagak ada lulu, yang ada cacian makian. Orang tutup mata Yesus ditabuk. Pak, kalau engkau Tuhan, siapa yang sudah menampar engkau? Lalu mereka mencabut janggut Yesus. Yesus ditelanjangi, lalu katanya Yesus diikat saudaraku. Diikat. Lalu dicambuk. Dan cambuknya itu kalau saudara baca sejarah ujungnya ada duri-duri. Ada kayak cangkokan gitu. Jadi waktu dia dicambuk, cambuknya masuk ke dalam tubuh Yesus. Waktu ditarik, hancur punggung Yesus. 39 kali. Dan dalam keadaan tubuhnya hancur, dia harus memikul salib yang adalah kayu yang kasar itu. Tergantung 6 jam di antara langit dan bumi. Sementara murid-muridnya meninggalkan dia. Orang-orang yang dia selamatkan. Bilang gini, kalau kamu anak Allah selamatkan dirimu. Orang lain kau selamatkan dirimu sendiri, kau gak selamatkan. Yesus masih bilang, Bapa ampuni mereka. 6 jam saudara. Setiap dia tarik napas. Dia harus menahan sakit yang luar biasa. Tapi yang kayak gini, kita sungkan cerita ke orang. Kita ini lebih suka cerita makanan enak. Kita malas, kita gak enak kalau cerita Yesus. Kita lebih suka kasih sedekah nih, 10.000 nih, 15.000. Buat orang yang susah. Padahal uang itu gak jawab, gak buat dia selamat. Yesus buat mereka. Kalau ada keluarga susah kita bantu pakai duit, tapi kita jarang cerita bahwa mereka tuh butuh Yesus. Kita gak ada apa-apanya kalau gak ada Yesus. Gak ada. Gereja sudah lupa memberitakan Yesus. Sebabnya dunia makin kacau, makin hancur. Kok kalau hari ini ngalamin goncangan ekonomi, keluargamu udah dingin. Kau butuh Yesus kan? Kenapa hari itu Yesus bilang, Tuhan, Bapak jauhkan cawan ini. Kenapa dia berhenti? Dia koma di situ. Karena dia ingat saudara dan saya. Tanpa kematiannya, kita semua sampah. Tanpa kematiannya, kita gak ada harapan. Tapi biar kehendakmu yang jadi. Itu yang hari ini bisa buat kita menari, nyanyi. Tanpa itu kita gak ada. Tapi berita ini kita simpen buat diri kita sendiri. Kita jarang cerita sama orang. Tapi hari ini kalau Bapak Ibu tahu Yesus gak mudah lewatin itu semua untuk kau dan aku. Maukah kita jadi orang yang bawa kabar sukacita ini ke orang lain?